Pernah nggak sih kamu merasa cemas waktu lagi nggak ngapa-ngapain? Seolah-olah nilai diri kamu tuh diukur dari seberapa banyak hal yang bisa kamu selesaikan dalam sehari? Kalau iya, kamu datang ke tempat yang tepat. Di sini kita akan coba bareng-bareng bongkar kenapa kita bisa terjebak di pikiran kayak gitu, dan gimana caranya menemukan lagi keyakinan kalau kita itu berharga ya, apa adanya, bukan karena apa yang kita hasilkan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu lagi rebahan, santai, tapi pikiran malah penuh rasa bersalah? Kepikiran, aduh harusnya aku ngerjain sesuatu yang produktif nih. Kalau jawabanmu iya, kamu nggak sendirian kok. Rasa bersalah pas istirahat ini itu gejala dari sebuah jebakan yang tanpa sadar udah menjerat banyak banget dari kita. Namanya perangkap produktivitas. Nah, di bagian pertama ini kita bakal bongkar akar psikologis dari perangkap produktivitas ini. Sebenarnya dari mana sih datanya keyakinan kalau kita harus terus-terusan sibuk dan berprestasi cuma biar merasa berharga? Salah satu jawabannya datang dari teori nilai diri. Jadi menurut psikolog Martin Covington, kebutuhan kita yang paling dalam sebagai manusia itu adalah merasa diterima. Nah, masalahnya, dari kecil kita sering banget diajarin kalau penerimaan itu ada syaratnya. Kita harus berprestasi, harus lebih baik dari yang lain, baru deh kita dianggap berharga. Seseorang dianggap hanya seberharga pencapaiannya. Kalimat ini, wah, nusuk banget ya. Kita hidup di sistem di mana kalau ketemu orang baru, pertanyaan pertamanya seringkali kerja di mana. Seolah-olah jabatan kita itu adalah diri kita. Keyakinan ini tuh udah meresap begitu dalam sampai kadang kita nggak sadar lagi. Dan seringnya benih-benih ini ditanam sejak kita masih kecil. Mungkin kita baru dipuji kalau nilai rapor kita bagus, atau perhatian orang tua baru datang pas kita menang lomba. Tanpa sadar, pesan yang nempel di kepala kita adalah, aku disayang karena apa yang aku lakukan, bukan karena diriku apa adanya. Dan luka inilah yang kita bawa sampai dewasa. Sekarang, yuk kita lihat gimana keyakinan ini jadi makin menyakitkan di dunia modern. Tekanan dari budaya kerja yang gila-gilaan dan ketidakpastian ekonomi global bikin beban ini rasanya jadi jauh lebih berat. Di sini nih, kita bisa lihat beda banget antara produktivitas yang sehat sama yang toksik, atau yang sering disebut hustle culture. Di budaya kerja yang toksik, istirahat itu dianggap malas. Pekerjaan jadi satu-satunya identitas kita. Dan yang paling bahaya, gagal dalam karir itu rasanya kayak gagal jadi manusia. Ini bukan lagi soal kerja untuk hidup, tapi hidup cuma untuk kerja. Terus di atas semua itu ada lagi yang namanya trauma finansial. Ini bukan sekedar soal nggak punya uang ya. Ini adalah luka batin yang dalam banget akibat rasa nggak aman secara ekonomi. Rasa takut yang terus-terusan ada ini ngerusak ketenangan kita, bikin kita ngerasa harus terus menghasilkan cuma biar merasa aman. Merasa lelah sama semua tekanan ini? Poin pentingnya adalah, ini bukan kegagalan pribadimu. Perasaan ini adalah respons yang sangat wajar terhadap tekanan global yang emang luar biasa. Kamu nggak sendirian dalam perjuangan ini. Perlawanan terhadap budaya gila kerja ini terjadi di seluruh dunia loh. Di Tiongkok misalnya, generasi muda di sana merespons budaya kerja 996, kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu, dengan gerakan tangping. Mereka memilih berbaring datar, menolak ambisi yang berlebihan sebagai cara buat ngambil alih hidup mereka lagi. Di belahan dunia lain muncul fenomena quiet quitting. Ini bukan berarti berhenti kerja ya, tapi berhenti melakukan kerjaan ekstra yang nggak dibayar. Ini adalah cara orang-orang bikin batasan demi melindungi kesehatan mental mereka. Sebuah pernyataan kalau hidup mereka itu lebih dari sekedar pekerjaan. Dan di negara kita, di Indonesia, tekanan ini punya wajah yang sangat khas. Generasi sandwich. Banyak dari kita yang harus menopang kehidupan orang tua sekaligus anak-anak kita. Beban ganda ini, benar-benar menciptakan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Bikin istirahat itu rasanya kayak kemewahan yang mustahil didapat. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Apa yang bisa kita lakukan? Di bagian terakhir ini, kita akan fokus ke cara-cara praktis buat mulai menyembuhkan diri dan menemukan kembali nilai diri kita yang sejati. Salah satu alat paling ampuh buat memulai adalah dengan melatih belas kasih ke diri sendiri. Pas kamu lagi ngerasa gagal atau cemas, coba deh metode dari Dr. Christine Neff ini. Pertama, akui aja perasaanmu. Oke, ini momen yang berat ya. Kedua, sadari kalau kamu nggak sendirian. Banyak kok orang lain yang juga ngerasain ini. Dan ketiga, yang terpenting, kasih kebaikan ke dirimu dengan bertanya, apa yang aku butuhkan sekarang? Bukan malah nanya, apa sih yang salah sama aku? Untuk mengatasi trauma finansial, kita butuh langkah-langkah kecil yang bisa ngasih kita rasa kendali lagi. Coba deh, tunda pembelian yang enggak penting selama 3 hari.
Lihat lagi, beneran butuh nggak? Mulai tabungan darurat otomatis, sekecil apapun itu, karena itu membangun rasa aman. Dan yang nggak kalah penting, beranikan diri buat ngobrol jujur soal kondisi finansial sama keluarga. Otak kita tuh butuh istirahat dari tuntutan buat selalu siaga. Langkah simple kayak matiin notifikasi email kantor setelah jam kerja itu bisa ngebantu banget. Atau coba deh jadwalin jeda putih. 10 menit aja setiap hari buat bener-bener nggak ngapa-ngapain. Biarin pikiranmu ngelantur tanpa tujuan. Ini bukan males ya, ini namanya pemulihan. Setelah semua pembahasan ini, kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Kalau nilai kita nggak ditentukan sama produktivitas, pencapaian, atau saldo di rekening, terus ditentuin sama apa dong? Jawabannya sesederhana dan sedalam ini. Nilai kamu itu nggak perlu dibuktikan. Nilai kamu nggak naik waktu sukses dan nggak turun waktu gagal atau istirahat. Keberhargaan kamu itu udah ada dari sananya. Coba ingat ini baik-baik ya. Kamu berharga hanya karena kamu ada. Titik.